Sering kita jumpai di media sosial khususnya YouTube, banyak sekali melebih-lebihkan kekuatan militer Indonesia, kemudian meremehkan kekuatan negara besar seperti Amerika Serikat. Seperti yang kita lihat ini, merupakan video YouTube yang thumbnailnya saja sangat provokatif. Amerika Serikat pasti tertawa terbahak-bahak melihat orang yang membuat video ini. Tapi saya yakin orang yang membuat video sampah ini adalah orang yang tak bertanggung jawab, yang isi kepalanya yang penting viewernya banyak, ditonton banyak orang walaupun isinya pembodohan. Saya yakin 100% orang yang mengupload video ini bukan TNI, karena kita tahu anggota TNI pikirannya sangat rasional, TNI profesional, dan tidak mungkin TNI melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Sekali lagi, ini adalah kelakuan orang yang isinya cuma duit, yang penting viewernya banyak walaupun isinya pembodohan dan mengandung hoax. Di video kali ini kita akan menjelaskan ya, apakah betul sih seperti yang dikatakan YouTuber itu yang tak bertanggung jawab itu, yang mengatakan bahwa Amerika ketar-ketir dengan Indonesia, Amerika takut dengan Indonesia, kocar-kacir. Apakah betul? Tapi rasanya kok nggak mungkin ya negara besar dengan kecanggihan teknologi militer seperti Amerika kocar-kacir melihat Indonesia. Kita bahas di video kali ini ya, seberapa besar kekuatan militer Amerika, tapi setelah intro berikut ini. Pertama, kita membahas anggaran militer Amerika Serikat. Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, telah mengesahkan belanja militer tahunan Amerika Serikat untuk 2024 sebesar 886 miliar US dollar atau sekitar 13.715 triliun rupiah. Ini merupakan 4 kali lebih besar dari APBN Indonesia tahun 2024 yang sebesar 3.325 triliun rupiah. APBN kita aja kalah sama belanja militer Amerika Serikat. Dari sini saja kita sudah bisa melihat betapa powerfulnya Amerika Serikat. Lalu pertanyaannya, berapa besar anggaran pertahanan Indonesia khususnya tahun 2024? Tahun 2024 anggaran pertahanan Indonesia yaitu 139 triliun rupiah. Coba kita bandingkan dengan Amerika ya. Tadi Amerika 13.715 triliun rupiah, sedangkan Indonesia 139 triliun rupiah. Berarti kan Amerika sekitar 98 kali lipat lebih besar dibandingkan anggaran kita. Masih mau menganggap Amerika ketar-ketir dengan Indonesia setelah melihat kenyataan pahit ini? Ayolah berpikir rasional. Saya rasa Anda sepakat dengan saya bahwa Amerika Serikat merupakan negara yang pengaruhnya sangat besar bagi negara-negara lain di belahan dunia ini. Konflik yang paling dekat dengan Indonesia yaitu perebutan klaim wilayah Laut Cina Selatan antara Cina melawan negara-negara di ASEAN yaitu Malaysia, Filipina, Brunei, dan Vietnam, ditambah Taiwan. Amerika juga terlibat di dalamnya. Amerika Serikat sering memanas-manasi Cina dengan mengirimkan raksasa angkatan lautnya di kawasan, yang seringkali membuat Cina juga ikut kepanasan. Begitupun juga Taiwan yang ingin sekali pisah dengan Cina. Panasnya hubungan Cina dan Taiwan, Amerika juga terlibat. Yang saya tahu, Amerika sebagai pemasok senjata-senjata canggih Taiwan. Itu kita bicara wilayah yang dekat dengan kita, belum lagi wilayah lain seperti konflik Ukraina dan Rusia, konflik Afghanistan, konflik Timur Tengah, dominasi Amerika Serikat di NATO. Intinya Amerika sangat berpengaruh di dunia. Dan kita menyadari Indonesia tidak berpengaruh seperti Amerika di kancah global. Kita beli pesawat tempur saja masih mikir 2 kali. Maka sangat tidak rasional dan tidak seimbang apabila kita membandingkan kekuatan militer Indonesia dengan Amerika Serikat.
Ojo dibanding-banding kere karo militer Amerika daripada dewe kisinan. Amerika Serikat merupakan negara yang paling banyak menugaskan tentaranya ke negara lain atau ke wilayah lain. Banyak sekali persebaran militer Amerika Serikat di belahan bumi ini. Coba kita lihat peta berikut ini. Yang warna merah adalah instalasi militer milik Amerika Serikat, atau kita sebut saja pangkalan militernya Amerika Serikat. Itu yang warna merah ini merupakan pangkalan militernya Amerika Serikat. Besar banget kan? Bukan besar ding, banyak banget kan? Saya rasa untuk saat ini tidak ada negara lain yang mengungguli Amerika Serikat soal banyaknya pangkalan militer. Saya rasa tidak ada negara lain yang persebaran pasukannya lebih besar dari Amerika Serikat untuk saat ini. Beberapa pangkalan militer Amerika Serikat di luar negeri yang termasuk besar adalah di Jerman, Jepang, dan Korea. Termasuk juga wilayah-wilayah kecil yang mungkin kita mengira wilayah itu nggak terjamah, seperti di Diego Garcia. Ternyata di situ juga ada instalasi militer Amerika atau ada fasilitas militer Amerika. Di situ ada, walaupun wilayahnya terpencil, tapi di situ juga ada loh. Kan ini kan luar biasa. Negara tetangga kita yang maju yang sudah kita bahas di video sebelumnya, Singapura, juga ada fasilitas militernya Amerika Serikat. Ya, walaupun ya nggak sebesar pangkalan militer Amerika di Jepang. Kenapa ada fasilitas militer Amerika Serikat di Singapura? Ya karena Singapura sekutu Amerika. Termasuk Australia juga sekutu dekat Amerika. Sekarang posisi Indonesia berada di tengah. Berada di tengah-tengah Singapura dan Australia. Indonesia ya kita sebut dikepung oleh kedua negara itu. Dan fakta pahitnya, baik Singapura maupun Australia terus memodernisasi sistem persenjataannya. Amerika ini termasuk pemasok persenjataan di kedua negara itu. Setelah melihat fakta ini, ya sebaiknya jangan menganggap negara lain itu kita jelek-jelekan ya, tapi kita harus kembangkan diri kita ya. Oke. Dengan anggaran militer yang paling banyak di dunia, tentu alat utama sistem yang dipunyai Amerika juga nggak kaleng-kaleng. Amerika punya kapal induk yang di atasnya bisa nampung jet-jet tempur canggih mematikan. USS Gerald Ford, salah satu kapal induk Amerika Serikat, untuk membersihkan tangki toiletnya saja membutuhkan biaya 400.000 US dollar atau setara 6,2 miliar rupiah. Ini untuk membersihkan tangki toiletnya saja loh. 6,2 miliar rupiah. Dibutuhkan lebih dari 55.000 pekerja dengan waktu 49 juta jam untuk membangun raksasa lautan ini. Belum lagi untuk biaya makan para pelaut yang di dalam kapal tersebut yang jumlahnya sekitar 5.000 orang. Ini kan wah, anggarannya kan banyak sekali. Pesawat-pesawat tempur yang dibawa di atasnya itu yang jumlahnya puluhan itu tadi, harganya juga fantastis. Sebagai contoh, F-35 yang biaya produksinya saja untuk satu unit itu bisa tembus 1 triliun ya, 1 triliun rupiah itu untuk satu unit saja. Kesimpulan pembahasan di video kali ini adalah kekuatan militer Amerika Serikat lebih kuat dari Indonesia. Kita harus mengakui itu. Kemudian untuk saat ini tidak pas membanding-bandingkan kekuatan militer Amerika Serikat dan Indonesia karena bukan lawan yang sepadan ya. Amerika Serikat lawan sepadannya untuk saat ini Rusia karena mereka kan sama-sama punya nuklir, termasuk Cina juga. Cina yang muncul sebagai kekuatan besar baru juga ya saat ini sedang panas dengan Amerika, apalagi perebutan microchip ya, perebutan pengaruh atau apalah itu, saya kurang paham. Tapi harus kita ingat, walaupun kekuatan Indonesia tidak terlalu kuat dibandingkan Amerika atau Cina atau Rusia, tapi Indonesia tetap menjadi negara yang diperhitungkan di dunia.
Ini sebagai contoh simpelnya saja, Amerika dan Indonesia kan selalu menggelar latihan bersama. Tentu dalam latihan bersama antara Amerika Serikat dan Indonesia, Amerika pasti punya tujuan tertentu ya. Untuk mensukseskan tujuannya Amerika itu menggandeng Indonesia untuk entah apalah pasti ada. Pesan terakhir, kita harus optimis. Itu saja video ini, terima kasih. Assalamualaikum. Pamit.